Halo semuanya, balik sama gue di Mager Bareng Andre. Kali ini gue mau makan lontong cap gome nih guys. Untuk lontong cap gomenya sendiri, gue belinya di rumah makan Lumpia Semarang yang letaknya tuh ada di Jalan Badak Singa. Kalau kalian nggak tahu di mana lokasi Jalan Badak Singa, lokasinya itu tuh ada di kawasan Dago, di belakang gereja GI Hok Im Tong Dago guys. Jadi kalian bisa cari ke sana untuk rumah makan Lumpia Semarang ini. Nah, kenapa gue makan lontong cap gome hari ini? Karena tepat kemarin ya, hari Jumat lalu itu kita merayakan perayaan Hari Cap Gome. Apa sih Hari Cap Gome itu? Jadi Hari Cap Gome itu tuh hari ke-15 setelah malam tahun baru Imlek yang dirayakan oleh rakyat Tionghoa ya guys. Untuk keturunan Chinese kita akan merayakan malam Imlek. Nah, ini tuh hari ke-15 setelah malam Imlek. Nah, cap gome sendiri itu sebenarnya punya sejarahnya sendiri guys. Di sini gue akan bacakan sejarah dari cap gome ya, sejarah singkat dari cap gome. Cap gome itu diambil dari dialek Teochew atau bahasa Hokkien. Cap go itu artinya 15 dan meh itu malam. Jadi cap gome itu malam ke-15. Nah, biasanya itu malam cap gome itu tuh awalnya guys, sejarah awalnya dia itu diadakan pada saat jadi malam cap gome itu tuh adalah malam tradisi dinasti Han, dan gak semua orang, gak semua kalangan bisa menikmati perayaan cap gome ini. Ini tuh hanya bisa dinikmati oleh kalangan istana dan kalangan tertentu saja. Nah, setelah berakhirnya dinasti Han, masuk ke dinasti Tang ya. Di dinasti Tang, malam cap gome itu tuh dijadikan sebagai pesta rakyat untuk masyarakat China sana. Jadi mulai dinasti Tang itu malam cap gome itu boleh dirayakan oleh semua orang hingga saat ini guys. Dan untuk perayaan cap gome sendiri itu ada beberapa makanan khas juga. Ada yang namanya Tang Yuan. Ini tuh bola-bola ketan yang kenyal, manis dan berwarna-warni. Mungkin kayak onde sih guys. Kalau kita tahu di sini mungkin ini kayak onde. Tapi gue pun nggak pernah tahu sih Tang Yuan seperti apa. Tapi kalau misalnya ngeliat deskripsinya mirip onde karena bola ketan, kenyal, manis, berwarna-warni, direndam dalam air mendidih dan sirup manis. Benar-benar kayak ronde gitu ya guys. Kan ronde wedang gitu, mirip seperti itu. Selain itu juga ada lontong cap gome yang akan kita makan kali ini. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, gua akan coba tanda kutip seperti unboxing lontong cap gome dari rumah makan Lumpia Semarang ini ya guys. Nah, di dalam ini kenapa gue belinya bungkus, karena ini gue sebenarnya bukan beli ya, ini gue dikasih sama temen gue kemarin malam dan gue baru makan pagi ini untuk sekalian review buat kalian semua. Di dalamnya ini ada kerupuk ya guys. Terus kalau kalian lihat nih, isinya tuh kotaknya memang kecil, cuman penuh banget, padat banget. Di sini ada kuahnya. Lontong cap gome itu tuh kuahnya tuh seperti kuah opor guys, karena kuahnya tuh tidak diberikan bumbu masak berupa kunyit, jadi kuahnya tuh putih. Tapi ada beberapa rumah makan yang mencampur kuah opornya itu dengan kunyit juga sih guys, jadi warnanya itu akan semu-semu kuning gitu juga ada. Terus kita dapat ini setengah telur ya, setengah butir telur. Nah, lontong cap gome itu sebenarnya tuh ciri khasnya tuh ada sambal gorengnya. Nah, kalau kalian lihat di sini pun di Lumpia Semarang ini tuh ada sambal gorengnya gini guys. Cuman ini kalau menurut istri gue yang udah makan kemarin, dia tuh sambal gorengnya tuh sambal goreng oncom, kata dia seperti itu. Cuman gue belum tahu juga, nanti kita akan coba guys ini sambal goreng apa sebenarnya. Lalu di dalamnya, nah di sini ada, kalau kalian lihat, oh ternyata, oh ya bener guys, untuk telurnya tuh setengah butir, cuman karena istri gue nggak makan telur, jadi gue dapat setengahnya dia, jadi gue dapat 2 telur. Di sini tuh ada lontongnya yang pasti. Nah, ini lontongnya, suiran ayam, dan juga nih kalau kalian lihat di sini ada yang seperti kayak bumbu kacang guys. Bumbu kacang yang warna coklat-coklat ini karena gue udah masukin ke kulkas ya, jadinya udah nggak kering lagi. Jadi lontong cap gome sendiri itu ada satu ingredient tuh seperti koya guys. Jadi kayak seperti bumbu kacang. Untuk bumbu kacangnya sebenarnya bukan bumbu kacang basah ya, bumbu kacang kering yang dimasukkan ke dalam
kuah opornya tadi yang akan membuat rasa kuahnya tuh semakin kental. Oke, udah gitu nih pun ada suiran ayam ya, cukup banyak suiran ayamnya nih. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kalian pun melihat belum dipanasin, belum dikasih mangkuk, belum ada di dalam mangkuk pun kan kurang menarik. Sekarang gua akan panasin dulu ya guys. Nanti kita akan makan sama-sama lontong cap gome ini. A few moments later. Oke guys, udah gua panasin lontong cap gome dari Rumah Makan Lumpia Semarang. Nah, kalau kalian lihat di sini lebih menarik ya guys, karena ini udah dipanasin dan juga warna kuahnya ini tuh udah nggak pucat putih seperti tadi. Kenapa? Karena warna kuahnya itu udah dipengaruhi oleh sambal goreng yang tadi gue bilang guys. Ternyata ini dia tuh menggunakan sambal goreng yang pakai potongan buncis nih guys. Kalau kalian lihat, ini ada kayak potongan buncisnya. Nah, ini tuh sambal goreng yang dia pakai. Dengan sambal goreng ini membuat warna dari opornya ini tuh menjadi kemerahan. Di sini pun ada telurnya guys, ada 2 telurnya ini karena salah satunya tuh istri gue nggak makan, jadi gue dapet telurnya. Dan juga untuk si sambal gorengnya pun istri gue nggak makan, jadi gue dapet double untuk sambal gorengnya. Jadi makanya warnanya lebih merah juga. Sebelum makan kita akan berdoa dulu ya guys. Oke, kita akan mulai makan ya guys. Nah, sekarang gue akan cicipin dulu dari rasa si kuahnya, kuah opornya guys. Kuahnya ini rasanya, taste-nya itu tuh gurih pedas guys. Mungkin pedasnya tuh karena sambal gorengnya, jadi bagi kalian yang nggak bisa makan pedas sama sekali, mungkin kalian nggak boleh campur dengan sambal gorengnya guys. Cuman menurut gua pedasnya itu masih pedas sopan banget, pedas soft yang masih bisa banget untuk kalian nikmati. Oke sih untuk rasanya. Sekarang kita akan coba lagi untuk komponen-komponen lainnya ya guys. Karena ini lontong cap gome, kita akan coba makan lontongnya. Gue pengen tahu ini selembut apa lontong cap gomenya ini. Lontongnya lembut banget. Meskipun ini udah gua inepin semalam di kulkas, lontongnya sendiri nggak menjadi keras ya guys. Lontongnya masih enak, masih lembut. Dan ini tuh tipikal lontong yang dibuat itu panjang dan dibungkus menggunakan daun pisang. Soalnya rasa daun pisang itu kerasa banget. Enak banget lontongnya. Kayaknya lontong begini makan dengan bumbu kacang pun udah enak banget guys. Ini kita akan coba juga untuk komponen si sambal gorengnya ya guys. Ini gue ambil beberapa sendok untuk si sambal gorengnya. Karena rasa si sambal gorengnya udah bercampur dengan kuah opornya, jadi sebenarnya udah nggak ada rasa yang spesial lagi dari si sambal gorengnya itu sendiri guys. Bahkan untuk si potongan buncisnya pun menurut gue ya, karena udah dimasak cukup lama, jadi ya udah nggak crunchy lagi, udah nggak renyah lagi untuk buncisnya. Enak guys. Ini satu porsi isinya cukup banyak. Ini gue menggunakan piring yang agak datar sih ya, supaya kalian bisa ngeliat penampilannya. Tapi ini piring gue tuh cukup besar sih guys, jadi porsinya cukup banyak juga ini. Kita akan lanjutin makannya guys. Kita akan habiskan lontong cap gome ini. Nanti gue akan kasih konklusinya juga di akhir video mengenai rasa dari lontong cap gome Rumah Makan Lumpia Semarang ini. Oh ya, ini sepertinya di dalam di dalam sambal goreng ini ada kayak apa ya ini? Kayak labu atau kayak terong. Tapi kayaknya labu sih yang. Kayaknya labu guys. Jadi ada sayur-sayuran lain juga sih selain si buncis. Gue juga nggak tahu sih ini buncis atau kacang panjang. Kayaknya sih buncis ya. Kacang panjang sepertinya guys. Enak. Kita akan belah telurnya guys. Nah, kuning telur ini tuh sebenarnya bisa menambah kekrimian dari si kuahnya guys. Seperti kalau kalian makan
bakso isi telur, kuning telurnya kan menambah kekreamian dari kuah baksonya. Sama ini pun seperti itu. Dengan adanya rasa kuning telur, rasanya tambah nikmat guys. Mungkin bagi gua kekurangan dari si lumpia Semarang, dari lontong cap gome ini tuh nggak ada sambal tambahan guys. Jadi kurang pedas aja menurut gua. Kita punya kerupuk guys. Kerupuk yang dikasih dari paketan lontong cap gome ini tuh kerupuk udang guys. Ukurannya nggak terlalu besar, kecil-kecil seperti ini. Kita akan makan ini dengan kerupuk ya. Ini ada kuning telur doang guys. Gue akan hancurin di kuahnya seperti ini. Lihatin, kuahnya udah ada kuning telurnya, ini makin nikmat guys. Nikmat banget malah. Enak banget jadinya. Untuk kerupuknya sendiri akan gua rendam di kuah opornya biar kerupuknya ini jadi agak kenyal-kenyal gitu guys. Ini juga cara makan yang enak banget untuk kerupuk udang guys. Kita makan. Potongan lontongnya pun cukup banyak guys. Kira-kira ini kayaknya pakai lontong ukuran sejengkal ya untuk satu porsi ini. Cukup banyak. Rasa gurihnya, rasa pedesnya pas. Tapi menurut gue emang kurang pedas aja sih. Gue butuh sambal tambahan sebenarnya untuk makanan seperti ini. Menurut gue lontong cap gome ini merupakan salah satu sarapan yang cukup pas untuk porsinya guys. Mungkin bagi orang-orang di luar sana ngelihat pagi-pagi udah makan lontong pakai santan seperti ini mungkin cukup berat. Tapi bagi kita orang Indonesia mungkin ini tuh sarapan yang cukup pas sih guys. Nah ini kalian lihat, ini kerupuk udang yang udah jadi lembut ya guys karena kuah lontongnya, karena kuah opornya. Kenyal-kenyal, enak. Makan guys. Udah mau habis guys. Oh iya, setiap kali makan gini tuh gue menemukan satu experience yang baru nih guys. Jadi kalau gue nggak salah nih, ini kenapa gue baru bisa nyebut sekarang. Jadi kayaknya untuk di sambal goreng ini tuh dia menggunakan bumbu masak yang namanya kencur atau cikur yang cukup banyak. Jadi di akhir-akhir makan ini gue merasakan ada rasa cikur yang cukup kencang sih guys. Kalau menurut mertua gue di dalam sambal goreng ini pun dia menggunakan oncom, tapi gue sih nggak merasakan ada rasa oncom sih guys. Terakhir guys, habis. Jadi kesimpulannya, lontong cap gome dari Rumah Makan Lumpia Semarang ini tuh menurut gua masih lontong cap gome terenak yang pernah gua makan. Untuk harganya sendiri gua akan infokan ya guys, nanti kalau bisa di comment box di bawah, karena ini pun pemberian orang. Gua sendiri sebenarnya jarang makan lontong cap gome, jadi gua sendiri nggak tahu ya berapa harga satu porsi untuk lontong cap gome ini. Nah, sebelum gua akhiri video ini, gua akan kasih ke kalian, nah ini satu produk yang gue produksi sendiri guys, namanya Monster. Apa sih Monster ini?
Monster ini adalah susu almond guys, susu almond yang gue produksi setiap hari. Ini tuh tidak ready, jadi kalian kalau mau order tuh harus H-1 untuk order Monster ini. Susu almond ini tuh susu sehat guys, susu untuk kesehatan. Karena menurut informasi yang gue baca, 95% rakyat Indonesia itu ternyata alergi dari susu sapi guys. Jadi kalau kalian yang minum susu sapi suka mual, suka enek, suka diare, suka sakit perut, itu tandanya kalian alergi terhadap susu sapi. Nah, solusi terbaik untuk mengganti susu sapi apa? Susu dari bahan nabati seperti ini. Banyak guys, ada almond, ada pistachio, ada mede. Nah, itu tuh susu yang lebih baik daripada susu sapi karena di dalam susu kacang-kacangan, susu nabati itu tuh tidak mengandung laktosa seperti yang terkandung dalam susu sapi. Jadi alergi kalian itu tuh dikarenakan oleh laktosa dari susu sapi guys. Nah, kali ini gue akan minum yang rasanya coklat guys. Nah, untuk yang rasa coklat sendiri, ini tuh coklatnya tuh kerasa banget, premiumnya guys, enak banget. Terus ini gue menggunakan 100% almond murni tanpa tambahan essence sama sekali. Lalu untuk pengganti gulanya pun gue menggunakan stevia. Jadi ini no sugar, no lactose, dan no dairy ya guys. Jadi ini nggak mengandung susu sapi juga. Pembuatannya benar-benar gue jamin kehigienisannya. Jadi kalian bisa nikmati susu almond ini dengan lebih nikmat, dengan lebih tenang. Dan juga kalau penyimpanan kalian benar itu, kalian bisa menikmati ini tuh lebih, bahkan bisa sampai 5 atau 7 hari guys untuk satu botol susu almond. Untuk informasi lebih lanjut tentang susu almond ini akan gue simpan di description box di bawah ya guys. Oke, paling sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong klik tombol like-nya. Kalau kalian mau mendukung gue terus, tolong klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya guys, biar kalian terus terupdate video-video terbaru dari Mager bareng Andre. Gue sebenarnya pengen bikin YouTube channel itu YouTube channel review makanan sih guys. Cuman kalau misalkan gue belum ada waktu, gue akan seling-seling juga dengan gaming guys. Tapi gue akan coba perbanyak untuk review makanannya. Oke, baik sampai di sini aja video kita ini. See you next video guys. Bye bye.